Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan pada perusahaan aplikasi. Kami beranggotakan Chelsea Yohan Agatha dengan NIM 202214016, Natalia Lintang dengan NIM 202214019, Nandito Nikolaus Sukandar dengan NIM 202214027, Daniel Devano Ganjar dengan NIM 202214030, Grisela dengan NIM 202214041, dan saya sendiri Katarina Novita Dominika Ketik dengan NIM 202214043. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama ada sistem perusahaan, yang kedua ada sistem manajemen rantai pasokan, yang terdiri dari rantai pasokan dan sistem informasi, dan rantai pasokan pengelolaan. Yang ketiga mengenai manajemen hubungan pelanggan sistem, dan yang keempat mengenai aplikasi perusahaan pada peluang baru dan juga tantangan. Yang selanjutnya terdapat sebuah cerita dengan judul Teknologi Membantu NVIDIA Mengantisipasi Masa Depan. Chip NVIDIA dapat ditemukan di berbagai produk termasuk konsol video game. Kantor pusatnya berada di Santa Clara, California. Perusahaan ini memiliki 7.000 perusahaan di 20 negara dan pada 2011 memperoleh pendapatan 3,5 miliar dolar. Karena begitu banyak chip NVIDIA dibuat untuk industri elektronik konsumen. Salah satu tantangan terberat perusahaan adalah memperkirakan permintaan pelanggan secara akurat dan menyesuaikan tingkat inventarisnya. Chip NVIDIA dibuat jauh sebelum dijual ke pelanggan, yang mengharuskan perencanaan produksi untuk membuat perkiraan berapa banyak bahan yang akan dibutuhkan dan berapa waktu produksi yang dibutuhkan di pabrik NVIDIA yang berlokasi terutama di Asia. Ketika pelanggan NVIDIA memperkirakan berapa banyak chip NVIDIA yang mereka butuhkan, perencana NVIDIA membuat perkiraan independen mereka sendiri. Unit bisnis akan bertemu dengan unit keuangan NVIDIA untuk membahas jumlah chip yang akan diproduksi berdasarkan perkiraan tingkat tinggi grup operasi. Chip NVIDIA yang bertanggung jawab atas produksi aktual tidak pernah menerima perkiraan dan hanya dapat melihat inventaris yang ada. Departemen produksi NVIDIA menggunakan spreadsheet untuk membuat perkiraan inventaris kasar, tetapi spreadsheet tersebut tidak mengizinkan perencanaan untuk menelusuri, mengurutkan data menurut produk, membandingkan berbagai jenis inventaris, atau melihat data menurut segmen bisnis, dan data untuk spreadsheet ini harus dikumpulkan dari beberapa sistem: smartphone, tablet, sistem infotainment otomatis, dan support komputer. Berkontrak, pusat manajemen menerima panggilan bangun ketika NVIDIA mengalihkan proses manufaktur lamanya ke proses 40 nanometer. Perusahaan terpaksa membawa persediaan yang dibuat oleh proses manufaktur lama serta untuk pelanggan yang belum siap untuk perubahan. Solusi ini memungkinkan NVIDIA untuk memperkirakan tingkat inventaris untuk 4 kuartal berikutnya berdasarkan permintaan yang diantisipasi, serta untuk melihat inventaris saat ini senilai 6 bulan. Tingkat kesalahan telah dikurangi menjadi 3% atau kurang dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% dalam perkiraan berbasis spreadsheet lama perusahaan dengan 500 juta dolar terkait dalam persediaan. Perusahaan mendapatkan atau menghemat 25 dolar juta dengan mampu mengurangi kesalahan peramalannya. Pada slide berikutnya,
Saya Chelsion Agatha dengan NIM 202214016 akan menjelaskan sistem perusahaan. Bagaimana itu sistem perusahaan? Apa itu sistem perusahaan? Sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada rangkaian modul, perangkat lunak terintegrasi, dan database pusat umum. Pada saat pengumpulan data dari berbagai divisi atau departemen pada sebuah perusahaan itu sendiri, dari sejumlah besar proses bisnis utama di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia, akan membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua bisnis internal dalam organisasi kegiatan. Pada saat informasi itu akan masuk dalam suatu proses, maka informasi tersebut akan segera tersedia untuk proses lainnya. Di sini kita bisa dapat lihat di slide berikutnya untuk gambaran bagaimana cara kerja sistem perusahaan. Berikutnya ada gambaran atau bagan bagaimana cara kerja sistem perusahaan ketika sebuah informasi itu baru dimasukkan oleh satu proses. Di sini terdapat ada 4 bagian dari masing-masing divisi atau departemen itu sendiri terdiri dari Finance and Accounting. Pada bagian Finance and Accounting itu sendiri, itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah Cash on Hand, Accounts Receivable, Customer Credit, dan Revenue. Kemudian pada Departemen Human Resource itu terdiri dari Hours Work, Labor Cost, dan Job Skills. Dan kemudian pada Departemen Manufacturing and Production itu terdiri dari Materials, Production, Schedules, Shipment Date, Production Capacity, dan Purchase. Dan kemudian yang terakhir itu disusul oleh Sales and Marketing. Pada departemen atau divisi Sales Marketing ini terdiri dari Orders, Sales Forecast, Return Request, Price Change. Berikutnya di sini akan saya jelaskan mengenai bagaimana proses bisnis utama yang didukung oleh perangkat lunak perusahaan. Di sini ada tabel 9.1 yang menjelaskan apa saja proses-proses dari perangkat lunak perusahaan. Yang pertama itu terdiri dari keuangan dan akuntansi. Yang terdiri dari keuangan dan akuntansi itu sendiri itu adalah buku besar, hutang piutang, aset tetap, manajemen kas dan peramalan, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, aset, pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan itu termasuk di dalam proses keuangan dan akuntansi. Untuk selanjutnya, di sini ada administrasi personalia, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan dan pengembangan personel, akuntansi tunjangan, pelacakan pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, dan lain-lainnya itu termasuk di dalam proses sumber daya manusia. Kemudian untuk proses yang selanjutnya itu ada manufaktur dan produksi. Manufaktur dan produksi itu sendiri terdiri dari pengadaan, manajemen inventaris, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, dan jadwal perusahaan, penjadwal produksi, perencanaan kebutuhan material, dan lain-lainnya. Untuk proses selanjutnya, yang terakhir ada penjualan dan pemasaran. Pada proses ini, itu terdiri dari pemesanan, proses penawaran harga, proses kontrak, proses produk, penetapan harga, dan bagaimana pemeriksaan kredit, manajemen intensif, dan perencanaan penjualan lainnya.
Berikutnya mengenai nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan adalah nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan informasi perusahaan agar dapat membantu manajer membuat keputusan terbaik untuk perusahaannya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh perusahaan, yaitu perusahaan aluminium dan produk aluminium terkemuka di dunia, yaitu Alcoa. Alcoa ini mencakup 31 negara dan memiliki lebih dari 200 lokasi. Awalnya diorganisir di sekitar lini bisnis. Masing-masing memiliki rangkaian sistem informasinya sendiri. Namun karena banyaknya dari sistem ini, sehingga memiliki sistem yang berlebihan dan tidak efisien. Biaya Alcoa untuk melaksanakan proses permintaan dan keuangan akhirnya jauh lebih tinggi, dan waktu siklusnya juga lebih lama daripada perusahaan lainnya di dalam industri. Kemudian setelah mengimplementasikan perangkat lunak perusahaan di Oracle, Alcoa menghilangkan banyak proses dan sistem yang berlebihan, sehingga dapat membantu mengurangi waktu siklus permintaan dengan memverifikasi penerimaan barang dan secara otomatis menghasilkan tanda terima untuk pembayaran. Proses transaksi usaha Alcoa turun 89%. Namun Alcoa mampu memusatkan kegiatan keuangan dan pengadaan yang membantu perusahaan mengurangi hampir 20% dari seluruh dunia. Sistem perusahaan memberikan banyak informasi yang berharga agar dapat meningkatkan pengambilan keputusan manajemen. Perangkat lunak itu mencakup alat analisis dengan menggunakan data yang ditangkap oleh sistem agar mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Angka kinerja memiliki arti yang sama di seluruh perusahaan, sehingga sistem perusahaan memungkinkan manajemen senior untuk mudah mengetahui bagaimana kinerja suatu unit organisasi tertentu dan menentukan produk mana yang harus menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan antara atau produk jadi, dan mendistribusikan produk jadi ke pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Barang dimulai dari bahan mentah, kemudian bergerak melalui rantai pasokan sehingga menjadi produk antara yang sering disebut dengan komponen atau suku cadang dan akhirnya menjadi produk jadi. Selanjutnya ada contoh rantai pasokan perusahaan Nike. Nike mendesain, memasarkan, dan menjual sepatu kets, kaos kaki, dan produk lainnya di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah produsen kontrak dengan pabrik Cina, Thailand, Indonesia, Brazil, dan negara lainnya. Berikut adalah rantai pasokan Nike. Pada gambar ini menggambarkan rantai pasokan yang disederhanakan dengan menunjukkan dua produsen kontrak untuk sepatu kets dan hanya rantai pasokan hulu untuk sol sepatu. Nike memiliki ratusan produsen kontrak yang memproduksi sepatu kets, kaos kaki, dan pakaian atletik. Jadi, masing-masing dengan pemasoknya sendiri. Bagian hulu dari rantai pasokan Nike sebenarnya terdiri dari ribuan entitas. Nike juga memiliki banyak distributor dan ribuan toko retail tempat sepatunya dijual, sehingga bagian hilir dari rantai pasokannya juga besar dan kompleks. Sistem informasi dan rantai pasokan pengelolaan. Inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Contohnya,
Suatu pabrik mungkin menyimpan terlalu banyak suku cadang dalam persediaan, karena mereka tidak tahu persis kapan mereka akan menerima pengiriman berikutnya dari pemasok mereka. Pemasok mungkin memesan terlalu sedikit bahan mentah, karena mereka tidak memiliki informasi yang tepat tentang permintaan. Inefisiensi rantai pasokan ini membuang sebanyak 25% dari biaya operasional perusahaan. Jika sebuah pabrik memiliki informasi yang sempurna tentang berapa banyak unit produk yang diinginkan pelanggan, kapan pelanggan menginginkan dan kapan produk tersebut dapat diproduksi, akan memungkinkan menerapkan strategi just in time yang sangat efisien. Namun dalam rantai pasokan, ketidakpastian muncul karena banyak peristiwa yang tidak dapat diramalkan seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terlambat oleh pemasok, suku cadang atau bahan mentah yang mengalami kerusakan. Stok pengaman bertindak sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas dalam rantai pasokan. Salah satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan suatu produk terdistorsi saat berpindah dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Berikut efek bullwhip. Contohnya adalah Procter & Gamble atau P&G. Menemukan bahwa persediaan popok sekali pakai terlalu tinggi di berbagai titik di sepanjang rantai pasokannya, karena informasi yang menyimpang. Meskipun pembelian pelanggan di toko cukup stabil, pesanan dari distributor akan melonjak ketika P&G menawarkan promosi harga yang agresif. Komponen ini terakumulasi di gudang di sepanjang rantai pasokan untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya tidak ada. Untuk menghilangkan masalah ini, P&G merevisi proses pemasaran, penjualan, dan rantai pasokannya, serta menggunakan peramalan permintaan yang lebih akurat. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil di permintaan produk. Fluktuasi kecil dalam penjualan eceran untuk produk dapat menciptakan kelebihan persediaan bagi distributor, produsen, dan pemasok. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan rencana sumber dan manufaktur yang optimal. Misalnya, jika pelanggan besar menempatkan pesanan yang lebih besar dari biasanya atau mengubah pesanan itu dalam waktu singkat, hal itu dapat berdampak luas di seluruh rantai pasokan. Bahan baku tambahan atau campuran bahan baku yang berbeda mungkin perlu dipesan dari pemasok. Manufaktur mungkin harus mengubah penjadwalan pekerjaan. Operator transportasi mungkin harus menjadwal ulang pengiriman. Perangkat lunak perencanaan rantai pasokan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk rencana produksi dan distribusi. Salah satu fungsi perencanaan rantai pasokan yang paling penting dan kompleks adalah perencanaan permintaan. Sistem eksekusi rantai pasokan mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Mereka melacak status fisik barang, pengolahan bahan, operasi gudang dan transportasi, dan informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Sistem manajemen transportasi Oracle yang digunakan adalah LandOLEX adalah contohnya, seperti sistem manajemen gudang WMS yang digunakan oleh Howard Incorporated. Howard adalah produsen dan perancang furnitur kantor terkemuka di dunia, dengan pusat distribusi di 4 negara bagian yang berbeda. WMS melacak dan mengontrol aliran barang, jadi dari pusat distribusi Howard ke pelanggannya. Bertindak pada rencana pengiriman untuk pesanan pelanggan, WMS mengarahkan pengerakan barang berdasarkan kondisi langsung untuk ruang, peralatan, inventaris, dan personal. Yang selanjutnya adalah rantai pasokan global dan internet. Koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat informasi mengalir dengan lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Hal ini juga sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok,
distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan yang disempurnakan dengan teknologi internet menyediakan sebagian dari integrasi ini. Yang selanjutnya adalah masalah rantai pasokan. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan outsourcing operasi manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara lain, serta menjual ke luar negeri. Rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik, dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda. Standar kinerja dapat bervariasi dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Adapun kompleksitas dan tantangan tambahan untuk mengelola rantai pasokan global. Manajemen rantai pasokan mungkin perlu mencerminkan peraturan pemerintah asing dan perbedaan budaya. Yang selanjutnya adalah rantai pasokan berbasis permintaan dari manufaktur push to pull dan respon pelanggan yang efisien. Cara kerja bisnis lebih didorong oleh permintaan pelanggan. Sistem manajemen rantai pasokan sebelumnya didorong oleh model berbasis push, juga dikenal sebagai pull to stock. Dalam model berbasis push, jadwal induk produksi didasarkan pada perkiraan atau tebakan terbaik dari permintaan produk, dan produk didorong ke pelanggan. Dengan arus informasi baru yang dimungkinkan oleh alat berbasis web, manajemen rantai pasokan lebih mudah mengikuti model berbasis tarikan. Dalam model berbasis tarikan, juga dikenal sebagai model berbasis permintaan atau build to order. Pesanan atau pembelian pelanggan aktual memicu peristiwa dalam rantai pasokan. Lalu ada rantai pasokan berbasis permintaan dari manufaktur, push to pull, dan respon pelanggan yang efisien. Transaksi untuk memproduksi dan mengirimkan hanya apa yang telah dipesan pelanggan naik ke rantai pasokan dari pengecer ke distributor, ke pabrikan, dan akhirnya ke pemasok. Hanya produk untuk memenuhi pesan. Dan ini yang kembali ke rantai pasokan ke pengecer. Yang pertama, sesi 2 interaktif atau organisasi. Lalu nilai bisnis, manajemen rantai pasokan sistem. Yang selanjutnya adalah model rantai pasokan berbasis push versus pull. Dapat dilihat pada gambar 9.4. Dalam meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagian besar biaya operasional untuk banyak bisnis, dan di beberapa industri mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya adalah rantai pasokan yang digunakan internet. Pada gambar 9.5, rantai pasokan berbasis internet yang muncul beroperasi seperti sistem syaraf logistik digital. Ini menyediakan komunikasi multi-arah antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan e-marketplace sehingga seluruh jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan persediaan, pesanan, dan kapasitas. Ya, selanjutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Untuk lebih dalam kita harus tahu artinya dulu, yaitu sistem manajemen hubungan
Pelanggan ini merupakan sistem yang menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, menggabungkan data sekaligus menganalisis, dan kemudian data tersebut didistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan touchpoint pelanggan di seluruh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan ataupun organisasi tersebut dapat mengenali pelanggan dengan baik. Di pengertian tersebut dijabarkan ada touchpoint. Touchpoint itu sendiri adalah sebuah metode interaksi dengan pelanggan. Contohnya seperti telepon, email, customer service, ada surat konvensional, atau sosial media seperti Facebook, Twitter, situs web, atau perangkat kabel ataupun toko retail. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke diagram dari CRM atau Customer Relationship Management. Di diagram ini dijabarkan menjadi 3. Lalu yang pertama itu ada sales. Sales itu terdiri dari seperti telepon sales atau web sales, retail store sales ataupun field sales. Lalu di bagian service atau pelayanan, mereka menyediakan seperti call center data, lalu ada web self service data, ada wireless data, lalu yang ketiga adalah field service data. Yang ketiga itu ada di bagian kiri bawah itu ada marketing. Seperti contohnya adalah campaign data, konten ataupun data analisis. Jadi sistem CRM ini memeriksa pelanggan dari perspektif multifaset. Sistem ini menggunakan seperangkat aplikasi terintegrasi untuk menangani semua aspek hubungan pelanggan, termasuk seperti layanan pelanggan, penjualan ataupun pemasaran. Jadi di slide selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang melakukan fungsi terbatas seperti mempersonalisasikan situs web untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dari dengan pelanggan, menganalisisnya dengan alat pelopor canggih dan menautkannya ke aplikasi perusahaan besar lainnya. Jadi di slide ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada PRM, yang artinya Partner Relationship Management. PRM ini adalah PRM menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama sebagai manajemen kapal penghubung pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antar perusahaan dan mitra penjualnya. Lalu yang modul kedua yaitu adalah ERM, yaitu Employee Relationship Management. Kalau yang PRM tadi membahas lebih ke perusahaan dan mitra penjualnya, kalau di ERM ini lebih ke menangani masalah karyawan yang terkait dengan CRM seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, serta kompensasi berbasis kerja dan pelatihan karyawan. Contoh dari vendor perangkat ERM ini seperti Oracle, lalu ada SAP, lalu ada Salesforce.com, lalu ada Microsoft Dynamics CRM. Selanjutnya, sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, otomasi tenaga penjualan. Modul otomatisasi tenaga penjualan dalam sistem CRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas mereka dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Sistem CRM menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan kemampuan menghasilkan penjualan ulang. Hal ini meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjualan dalam mengurangi biaya perpenjualan serta biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, helpdesk, dan staf dukungan pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Sistem CRM juga dapat mencakup kemampuan layanan mandiri berbasis web, di mana situs web perusahaan dapat diatur untuk memberikan informasi dukungan,
yang dipersonalisasi kepada pelanggan yang bertanya, serta opsi untuk menghubungi staf layanan pelanggan melalui telepon untuk bantuan tambahan. Yang ketiga, pemasaran. Gambar 9.7 menjelaskan bagaimana sistem CRM mendukung pemasaran. Sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, kemudian menyediakan informasi produk dan layanan, serta prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan dengan menjadwalkan dan melacak surat atau email berupa pemasaran langsung. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan satu titik bagi pengguna untuk mengelola dan mengevaluasi kampanye pemasaran di berbagai saluran, termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Modul pemasaran juga mencakup alat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan minat pelanggan tertentu, serta mengidentifikasi peluang untuk penjualan silang. Selanjutnya, kemampuan perangkat lunak CRM. Gambar 9.8 mengilustrasikan kapabilitas terpenting untuk proses penjualan, layanan, dan pemasaran yang akan ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM utama. Seperti perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis. Kemudian menggabungkan ratusan proses bisnis yang dianggap mewakili praktik terbaik di setiap area ini. Untuk mencapai manfaat maksimal, perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktik terbaik dalam perangkat lunak CRM. Selanjutnya, proses manajemen loyalitas pelanggan. Gambar 9.9 mengilustrasikan bagaimana praktik terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan dapat dimodelkan oleh perangkat lunak CRM. Melayani pelanggan secara langsung memberi perusahaan peluang untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan memilih pelanggan jangka panjang yang menguntungkan. Perangkat lunak CRM dapat memberikan skor kepada setiap pelanggan berdasarkan nilai dan loyalitas orang tersebut kepada perusahaan, dan memberikan informasi tersebut untuk membantu pusat panggilan mengarahkan permintaan layanan setiap pelanggan ke agen yang dapat menangani kebutuhan pelanggan tersebut dengan cara paling baik. Sistem akan secara otomatis menyediakan agen layanan dengan profil terperinci dari pelanggan itu yang mencakup skornya untuk nilai dan loyalitas. Agen layanan akan menggunakan informasi ini untuk memberikan penawaran khusus atau layanan tambahan kepada pelanggan untuk mendorong pelanggan agar tetap bertransaksi bisnis dengan perusahaan. Selanjutnya, CRM operasional dan analitis. CRM operasional mencakup aplikasi yang dihadapi pelanggan, seperti alat untuk otomatisasi tenaga penjualan, pusat panggilan, dukungan layanan pelanggan, dan otomatisasi pemasaran. Analytical CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk memberikan informasi guna meningkatkan kinerja bisnis. Gambar 9.10 menjelaskan analytical CRM. Aplikasi CRM analitik didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, titik sentuh pelanggan, dan sumber lain yang telah diatur dalam gudang data atau platform analitik untuk digunakan dalam pemrosesan analitik online atau OLAP, penambahan data, dan teknik analisis data lainnya. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi dapat digabungkan dengan data dari sumber lain, seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari perusahaan lain atau data demografis. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk membuat segmen pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan pelanggan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Keluaran penting lainnya dari CRM analitis adalah
Nilai seumur hidup pelanggan bagi perusahaan. Nilai seumur hidup pelanggan didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan melayani pelanggan tersebut, dan umur yang diharapkan dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya, nilai bisnis hubungan pelanggan sistem manajemen. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran terfokus, serta penjualan silang. Pergantian pelanggan berkurang karena penjualan, layanan, dan pemasaran merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan. Ini adalah indikator penting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi perusahaan, yaitu tentang peluang baru dan juga tantangan. Jadi pada aplikasi perusahaan ini terdapat beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama yaitu tantangan aplikasi perusahaan. Misalnya seperti perusahaan besar Global Fortune 500. Pada umumnya, aplikasi perusahaan ini melibatkan perangkat lunak yang kompleks dan yang terbilang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Maka dari itu, perusahaan Global Fortune 500 ini mereka memerlukan waktu yang panjang bagi perusahaannya sendiri untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan skala besar dari sistem perusahaan atau sistem SCM atau yang biasa dikenal dengan CRM. Di mana besarnya biaya total rata-rata untuk sistem implementasi itu dihitung berdasarkan perangkat lunak SAP atau Oracle yang termaksud perangkat lunak seperti alat database, biaya konsultasi, biaya personal, biaya pelatihan, dan mungkin biaya perangkat keras yang mencapai lebih dari 12 juta dolar. Biaya implementasi sistem perusahaan, terutama pada jenis perusahaan menengah itu, dihitung berdasarkan perangkat lunak dari vendor tier 2 seperti Epicor atau Lawson dengan rata-rata 3,5 juta dolar. Dengan adanya perubahan dalam lingkup proyek dan juga pekerjaan penyesuaian tambahan itu dapat menambah penundaan dan juga biaya implementasi. Nah, selain membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, aplikasi perusahaan ini juga membutuhkan perubahan mendasar dengan cara bisnis beroperasi. Di mana perusahaan itu harus membuat perubahan yang besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Di mana para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut itu harus menerima fungsi dan tanggung jawab masing-masing terhadap pekerjaan baru. Maka dari itu, perusahaan harus mengadakan pembelajaran serta pelatihan terhadap aktivitas kerja karyawan yang baru sehingga mereka dapat memahami bagaimana informasi yang mereka terima dan yang akan mereka masukkan ke dalam sistem sehingga dapat mempengaruhi bagian lain perusahaan. Sehingga dengan adanya aplikasi perusahaan, maka perusahaan harus dapat melakukan perubahan yang mendasar, khususnya dalam cara bisnis beroperasi. Nah, masih membahas mengenai tantangan aplikasi perusahaan. Jadi, masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mengalami masalah dan juga kerugian operasi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan perusahaan baru pertama kali melakukan implementasi perusahaan sehingga mereka itu belum mengerti dan juga paham betul mengenai bagaimana cara implementasi yang benar. Misalnya seperti Kmart, di mana perusahaan Kmart ini masih mengalami kesulitan dalam membawa produk ke rak toko saat mereka baru pertama kali mengimplementasikan rantai pasokan itu teknologis perangkat lunak manajemen.
Perangkat lunak itu teknologis ini tidak bekerja dengan baik dengan model bisnis berbasis promosi Kmart yang menciptakan lonjakan tajam dalam permintaan produk, di mana sistem pelacakan pesanan seperti Overstock.com itu mengalami penurunan selama seminggu penuh saat perusahaan mengganti sistem buatan sendiri dengan sistem perusahaan Oracle. Sehingga perusahaan harus bergegas untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan tidak menyinkronkan dengan benar proses perangkat lunak Oracle untuk mencatat pengembalian uang pelanggan dengan sistem piutangnya. Masalah ini soalnya sudah berkontribusi pada kerugian kuartal ketiga sebesar 14,5 juta dolar pada tahun itu. Aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data yang ada di seluruh organisasi, di mana aplikasi perusahaan ini memperkenalkan biaya peralihan. Setelah perusahaan mengadopsi aplikasi perusahaan dari satu vendor, contohnya seperti SAP atau Oracle atau lainnya, dan perusahaan tersebut ingin untuk berpindah vendor, maka biayanya sangat mahal. Dan perusahaan menjadi bergantung pada vendor untuk meningkatkan produknya dan memelihara instansi perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi aplikasi perusahaan itu dapat menghemat waktu dan juga uang dengan cara meminimalkan penyesuaian mereka. Misalnya Kena Metal, di mana Kena Metal merupakan suatu perusahaan alat pemotong logam senilai 2 miliar dolar di Pennsylvania telah menghabiskan 10 juta dolar selama 13 tahun untuk memelihara sistem ERP dengan lebih dari 6.400 penyesuaian. Tantangan yang kedua itu terdapat aplikasi perusahaan generasi berikutnya, di mana aplikasi perusahaan SAP generasi berikutnya ini menggabungkan standar SOA dan mampu menghubungkan aplikasi SAP sendiri dan juga layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah memasukkan SOA dan kemampuan manajemen proses bisnis dalam bentuk middleware fusion. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya ini menyertakan solusi open source sesuai permintaan serta lebih banyak fungsionalitas yang tersedia di platform seluler. Contoh pada produk open source sendiri itu seperti Compire, Apache Open for Business atau OFBIS, dan OpenBravo, yang mana mereka tidak memiliki fungsionalitas dan dukungan yang disediakan oleh perangkat lunak aplikasi perusahaan komersial. Namun, sangat menarik bagi perusahaan seperti produsen kecil karena tidak ada biaya lisensi perangkat lunak dan juga biaya yang didasarkan pada penggunaannya. Pada usaha kecil dan menengah yang ada di negara-negara tertentu, SAP sekarang menawarkan versi berbasis cloud dari solusi perangkat lunak perusahaan bisnis One on Demand dan Business by Design. Jadi, pada aplikasi perusahaan generasi berikutnya ini terdapat CRM sosial dan juga intelligent business, di mana pada vendor perangkat lunak CRM ini dapat meningkatkan produk mereka untuk memanfaatkan teknologi jejaring sosial. Peningkatan ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi ide-ide baru dengan cepat. Selain itu, mereka dapat meningkatkan produktivitas tim dan juga memperdalam interaksi dengan pelanggan. Misalnya, Salesforce Idea Exchange, di mana mereka dapat memungkinkan pelanggan untuk memanfaatkan kebijaksanaan orang banyak dengan memungkinkan pelanggan mereka untuk mengirimkan dan mendiskusikan ide-ide baru. Tak hanya itu, Dell Computer juga menerapkan teknologi ini untuk mendorong pelanggannya agar dapat menyarankan dan memilih konsep baru terhadap perubahan fitur yang ada pada produk Dell. Pada CRM sosial dan intelligent business ini terdapat alat CRM sosial dan juga kecerdasan bisnis dalam aplikasi. Pada alat CRM sosial itu dapat menghubungkan percakapan pelanggan dan juga hubungan dari situs jejaring sosial ke proses CRM. Vendor CRM ini dapat menawarkan alat untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam CRM perangkat lunak. Selanjutnya ada kecerdasan bisnis dalam aplikasi,
Perusahaan vendor pada aplikasi perusahaan ini telah menambah fitur kecerdasan bisnis untuk membantu manajer agar dapat memperoleh informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem. Nah, di sini terdapat kasus sesi interaksi dalam bidang teknologi. Terdapat kepala manajemen sebagai penghubung pelanggan ke cloud. Sebagai contohnya, Salesforce.com merupakan perangkat lunak skala perusahaan yang paling sukses sebagai layanan atau SaaS dan pemimpin global yang tak terbantahkan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM dengan berbasis cloud, di mana pengguna dapat mengakses aplikasi Salesforce ini di mana saja melalui perangkat seluler yang berkemampuan internet atau komputer yang terhubung. Langganan dimulai dari $15 per pengguna dan juga per bulan. Untuk versi grup yang diperkecil untuk tim penjualan dan pemasaran kecil dengan langganan bulanan, untuk perusahaan besar mulai dari $65 sampai dengan $250 per pengguna. Usaha kecil menemukan model sesuai permintaan sangat menarik karena tidak ada investasi perangkat keras dengan perangkat lunak yang besar di muka atau implementasi yang panjang pada sistem komputer perusahaan. Fireclay Tile ini merupakan produsen ubin yang ramah lingkungan dengan memiliki 37 karyawan dan juga mengadopsi Salesforce dan menyadari banyak manfaat. Dengan adanya kemampuan email dan juga web to lead, Salesforce dapat membantu perusahaan untuk melipat gandakan prospek penjualan baru mereka, di mana web to lead ini secara otomatis dapat menambahkan prospek yang dikumpulkan dari web ke database utama perusahaan. Fitur tugas secara otomatis menghasilkan tugas tertentu berdasarkan jenis prospek seperti arsitek, kontraktor, dealer atau pemilik rumah, dan tahapan dalam proses penjualan. Sistem mengotomatiskan fungsi layanan pelanggan termasuk konfirmasi pesanan, mengikuti survei kepuasan pelanggan tingkat rendah, dan memberitahu pengiriman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.